Video penganiayaan AP, bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban tumbal pesugihan ilmu hitam keluarganya, beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ibu kandung, ayah, paman, dan kakek korban dengan tega dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mata AP. Paman korban dan sejumlah orang berupaya mencegah, namun para pelaku justru marah dan mengamuk. Namanya kan saya berdua berusaha mengambil, tapi kami dihalangi. Setelah itu saya minta tolong ke Babinsa, karena kan kami berpikirnya takutnya bikin keputusan begini dan tidak ada tokoh masyarakat, kami dituntut. Sementara itu kondisi AP yang masih dirawat di rumah sakit saat ini berangsur membaik. Mata bocah malang ini nyaris buta akibat dianiaya keluarganya sendiri yang menuntut ilmu hitam. Pihak kepolisian saat ini sudah menahan 2 terduga pelaku penganiayaan AP. Kedua terduga pelaku merupakan paman dan kakek korban. Sedangkan kedua orang tua korban yang diduga pelaku utama masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Makassar. Pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, yaitu untuk ibu dan bapaknya, karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami lakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka, para tersangka. Untuk yang 2 orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Mapolres Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Polres Goa hingga kini juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyelidiki dugaan adanya tumbal dalam pesugihan dan ilmu hitam. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi bocah berusia 6 tahun korban penganiayaan akibat pesugihan keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan berangsur membaik. Saat kejadian, paman korban berada di lokasi dan mencoba menghentikan penganiayaan tersebut. Berikut kami hadirkan wawancara dengan Bayu, paman korban. Kami itu kan habis dari menguburkan kakaknya korban. Setelah pulang dari kuburan, kami dengar jeritan si anak ini. Dan kondisi ibu korban juga dalam luar kesadaran. Katanya dia melihat sesuatu di matanya. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan. Cuman kan sudah tidak logis lah penanganannya, dia sampai mencongkel matanya. Bahkan dibantu oleh bapak korban, paman, semua kakek korban. Ibunya sendiri kan sudah ada di Rumah Sakit Jiwa, dan dia di sana terus teriak-teriak, tumbal. Dan pemirsa, apa tanggapan sosiolog terkait penganiayaan anak oleh orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan karena pesugihan? Bergabung bersama kami sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, ada Pak Ramli Ateh. Selamat sore Pak Ramli. Selamat sore. Pak Ramli, biasanya kita mendengar ada kasus halusinasi yang berujung pada kekerasan ataupun pembunuhan oleh seorang pelaku. Tapi yang di Goa ini dilakukan atau melibatkan banyak sekali anggota keluarga. Ada orang tua, kemudian paman korban dan juga kakek korban. Dalam ilmu sosiologi, peristiwa apa ini sebenarnya halusinasi yang melibatkan banyak orang tersebut, apalagi anggota keluarga, Pak? Ya, setidaknya kita melihat ini adalah memang kasus yang agak tipik ya, karena melibatkan keluarga inti, bukan hanya keluarga inti, keluarga luas juga, karena melibatkan beberapa keluarga dari orang tua anak ini. Nah, setidaknya itu kita bisa belajar bahwa ternyata setidaknya kita bisa melihat kasus ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Kenapa sampai seperti itu? Karena dilakukan secara bersama oleh keluarga dekat, ya, seperti itu. Nah, yang perlu dicermati adalah kenapa bisa sampai ada kesepakatan, ya, dalam tanda kutip kesepakatan yang bisa dilakukan oleh mereka ini untuk melakukan tindak yang sangat tidak manusiawi terhadap anak mereka sendiri, ya, seperti ini. Ini tentu ada penyebab yang juga tidak lazim,
atau mungkin juga ada penyebab yang begitu mendalam mendorong mereka untuk bisa melakukan tindakan yang sangat tidak biasa ini, ya, seperti itu. Nah, itu bisa karena banyak hal tentu saja ya. Bisa kita telusuri dari katakanlah misalnya kemiskinan yang sangat dalam. Tapi boleh juga nanti bisa saja dihubungkan juga dengan masalah-masalah terkait dengan kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Katakanlah misalnya tentang didorong oleh kepercayaan tentang ilmu gaib dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi Pak Ramli, kita masih menunggu ini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Tapi bisakah faktor dari misalnya tadi kepercayaan ini digabungkan dengan kondisi atau faktor lain, misalnya ekonomi, Pak? Ya, tentu banyak sekali kemungkinan bisa terjadi, dan itu kita bisa lihat hal yang spesifik terkait di lingkungan sosial pelakunya. Kita tahu kejadian ini kan terjadi di Malino ya. Malino itu adalah sejak zaman Belanda itu dijadikan sebagai tempat pariwisata yang posisinya itu tidak cukup dekat dengan kota Makassar, gitu. Nah, saat ini Malino mengalami proses proses ekologis yang saya kira cukup luar biasa, di mana pertumbuhan pariwisata yang cukup besar di sana, terutama karena didorong oleh kemudahan akses, dilihat dari jaraknya dari Makassar, sehingga banyak proses-proses ekologi lingkungan di sana, termasuk yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan sosial ekonomi penduduk itu ikut berubah secara drastis ya. Seperti misalnya adanya pertukaran kepemilikan lahan misalnya ya, yang cukup besar karena masuknya kapital dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain misalnya masuk juga modal yang cukup besar ke sana. Pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu bisa saja menimbulkan hal-hal yang di luar dari menimbulkan hal secara ekonomi maupun sosial yang cukup merugikan. Meskipun tentu di banyak hal bisa menguntungkan juga ya, seperti itu. Okay. Nah, ini memberi pelajaran pada kita bahwa sebaiknya hal-hal seperti ini ikut dipertimbangkan, karena jika tidak dampaknya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya kita memang masih menunggu ya hasil pemeriksaan terhadap terhadap ini apa sebenarnya pelaku ininya. Tetapi kita menduga bahwa hal-hal begini bisa saja menjadi hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ya, kedalaman kemiskinan ya. Kemudian perubahan sosial yang mereka tidak bisa duga dan sangat cepat. Ini bisa menimbulkan macam-macam dampak pada diri individu dan Pak Ramli, singkat saja, kalau misalnya memang ini alasan mereka melakukan penganiayaan yang mungkin bisa berujung bahkan juga anak pertama ini juga meninggal dunia, kalau misalnya memang alasannya adalah untuk pesugihan, apakah ini artinya mereka melakukan itu dengan sadar dan halusinasi ini sebenarnya hanya akal-akalan mereka, hanya alasan mereka? Singkat saja, Pak. Ya, bisa dua-duanya ya. Jadi batas saya kira begini, antara halusinasi dengan kesadaran itu pada situasi sosial dan psikologis tertentu itu kan menjadi amat tipis ya. Jadi oleh karenanya tindakan-tindakan seseorang bisa saja sangat tidak rasional, apalagi misalnya mereka juga tengah mengalami situasi lingkungan yang sangat tidak mendukung seperti itu. Sehingga bisa menimbulkan tindakan yang di luar rasional seperti itu. Baik, bisa kedua-duanya. Kita akan tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Pak Ramli, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk informasinya bersama kami, Pak Ramli. Selamat sore.